Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami, kelompok 1 auditori, akan mempersembahkan sebuah video pesan suara mengenai materi seputar kimia unsur logam alkali. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bima Aryo Damarjati dari kelas 12C, nomor presensi 5. Dan ditemani beberapa rekan-rekan saya dalam penyampaian materi, yaitu Denisa Putri Erasti dari presensi 7, Dian Sastra Komisa dari presensi 8, Fitra Albasid dari presensi 12, Nabil Aufariski Ramadan dari presensi 21, dan Rakil Nuraini dari presensi 29. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian logam alkali, keberadaan unsur logam alkali di alam, sifat fisik dan sifat kimianya, pembuatan, serta kegunaannya. Mohon untuk disimak ya teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ada pengertian. Teman-teman tahu nggak sih apa itu logam alkali? Logam alkali merupakan logam yang reaktif. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam alkali terdapat pada golongan 1A. Dengan anggotanya adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti pembentuk basa. Logam alkali di alam. Oleh karena kereaktifannya, logam alkali di alam berada sebagai senyawa dengan bilangan oksidasi +1. Logam natrium dan kalium terdapat di air laut sebagai NaCl dan KCl. Selain itu, kedua logam ini juga banyak terdapat di litosfer, 2,6% dan 2,4%, terutama sebagai NaCl dan karalit, KCl, MgCl2, 6H2O. Logam Li, Rb, dan Cs terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit sebagai senyawa klorida dan oksida dalam batuan lepidolit dan polutsit, sedangkan Fr merupakan zat radioaktif. Ion-ion Na+ dan K+ terdapat dalam cairan tubuh sebagai zat elektrolit yang berperan penting dalam proses metabolisme sel. 2. Sifat fisik. Unsur-unsur alkali adalah logam yang sangat reaktif dan memiliki sifat fisik yang mirip, seperti berkilau, konduktivitas panas, dan listrik yang tinggi, titik lebur dan titik didih yang relatif rendah. Mereka cenderung memiliki warna perak atau putih keperakan, dan mereka mudah dipotong atau dibentuk. Yang ketiga ada sifat kimia. Salah satu sifat utama unsur alkali adalah reaktivitas yang tinggi terhadap air. Ketika unsur alkali direaksikan dengan air, mereka menghasilkan gas hidrogen dan membentuk larutan basa. Mereka juga cenderung membentuk senyawa ionik dengan unsur lain karena mudah melepaskan satu elektron dari lapisan terluar mereka. Unsur alkali juga memiliki afinitas yang tinggi terhadap oksigen dan halogen, seperti fluorin, klorin, bromin, dan iodid. A. Natrium. Natrium diproduksi secara besar-besaran dengan menggunakan cell down. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2. Penambahan CaCl2 berfungsi untuk menurunkan titik lelehnya dari 800 derajat Celcius menjadi 580 derajat Celcius. Anode terbuat dari grafit dan katode dari baja. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. NaClL menghasilkan Na plus L plus Cl-L. Anode 2Cl-L menghasilkan Cl2G plus 2E-. Katode 2Na plus L plus 2E- menghasilkan 2NaL. Menghasilkan reaksi sel 2Na plus L plus 2Cl-L menghasilkan 2NaL plus Cl2G. B. Litium. Litium diproduksi dengan cara elektrolisis dari lelehan LiCl dengan elektrode dari baja dan grafit. Lelehan LiCl ditambah CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya ketika dielektrolisis dalam ruang yang berisi gas argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen atau nitrogen.
Hal ini karena Li bereaksi dengan oksigen membentuk Li2O dan juga dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk Li3N. Adapun reaksi elektrolisis yang terjadi adalah sebagai berikut. LiClL menghasilkan Li plus L plus ClL. Anode 2Cl-L menghasilkan Cl2G plus 2E-. Katode 2Li plus L plus 2E- menghasilkan 2LiL. Menghasilkan reaksi sel 2Li plus L plus 2Cl-L menghasilkan 2LiL plus Cl2G. C. Kalium. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Oleh karena Li, K, dan Cs mudah menguap, maka ketiganya tidak dapat dibuat dengan elektrolisis lelehan garamnya. Uap kalium yang terbentuk kemudian didinginkan melalui kolom distilasi. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nag plus KClL menghasilkan NaClS plus Kg. 4 kegunaan. 1. Natrium atau Na digunakan dalam pembuatan garam dapur atau natrium klorida, deterjen, pemadam kebakaran, dan proses pemurnian logam lainnya. 2. Kalium atau K penting dalam nutrisi tanaman, produksi kaca, dan pembuatan bahan kimia seperti kalium hidroksida. 3. Litium atau Li digunakan dalam baterai ion litium yang digunakan dalam perangkat elektronik, obat bipolar, dan alloy ringan. 4. Rubidium atau Rb dan cesium atau Cs digunakan dalam penelitian ilmiah dan dalam beberapa peralatan deteksi radiasi. Sekian pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kalimat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.